Halo semuanya, jadi pada hari ini kita akan belajar mengenai lentur pada batang lurus. Oke, apa itu lentur atau yang kita sering sebut juga bending? Seperti yang sudah kita pelajari dari statika dulu, kita mengetahui bahwa momen itu ada momen positif dan negatif. Momen positif di mana balok bagian atas mengalami tekan dan bagian bawah mengalami tarik, sedangkan momen negatif adalah ketika balok bagian atasnya tertarik, sedangkan bagian bawahnya itu tertekan. Lentur momen adalah lentur yang hanya disebabkan oleh gaya momen. Kita asumsi dalam mengerjakan materi kali ini ada beberapa asumsi yang harus kita pegang. Yang pertama, material homogen dan elastis linear, yaitu atau yang sudah kita ketahui Hooke's law, modulus elastis tariknya itu sama dengan tekan. Mengikuti prinsip balok Euler dan Bernoulli, lendutan sangat kecil sehingga kurva lendutannya itu nyaris datar. Bidang netral balok tak mengalami perubahan panjang. Panjang tak berubah sebelum dan sesudah deformasi. Penampang sebelum dan sesudah berdeformasi tetap datar. Pengaruh regangan gesernya diabaikan karena kecil. Rasio tinggi balok terhadap panjangnya juga kecil. Nah, selanjutnya garis netral, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Sumbu netral itu adalah sumbu berat. Jika hanya ada gaya momen yang bekerja pada penampang, maka sumbu netral itu sama dengan sumbu berat dari penampang itu sendiri. Akan tetapi, jika pada penampangnya bekerja gaya aksial atau normal, maka sumbu berat tidak sama dengan sumbu netral. Nah, di sini ada contoh bila momen pada sumbu X, maka garis netral pada sumbu Z dan sebaliknya. Maksudnya adalah ketika ada momen yang bekerja terhadap sumbu X, maka garis netralnya ada pada sumbu Z. Sedangkan ketika ada momen yang bekerja pada sumbu Z, seperti ini, maka garis netralnya akan berada di sumbu X ini. Oke, rumus tegangan ada yaitu sigma sama dengan M dikali C per I. Di mana sigma itu tegangan normal akibat momen, M merupakan gaya momennya, I merupakan momen inersia penampang. Kalau misalkan kita mengetahui momen terhadap sumbu X, maka inersia yang kita pakai inersia sumbu X. Sedangkan C merupakan jarak dari titik berat ke yang ingin kita tuju. Nah, berikut ada contoh soal sedikit agar menambah pengertian kita. Ada sebuah balok A ke B, kemudian ada gaya momennya 100 kN dengan bentang 10 meter. Ada satu titik potongan potongan satu yang kita ketahui jaraknya 4 meter dari A. Ini merupakan luasan penampangnya dengan lebar 500 mm dan tingginya 800 mm. Ditanya, tentukan distribusi tegangan pada potongan 1. Yang kedua, pertanyaannya, tentukan tegangan maksimum pada balok AB. Balok A ke B. Oke, cara menjawabnya yang pertama kita harus menggambarkan gaya dalam momennya terlebih dahulu. Karena hanya ada gaya momen, maka gaya dalam momennya akan membentuk seperti ini. 100 kN dari A sampai B sama semua. Kemudian kita tinjau luas penampangnya. Nah, karena misalkan momen ini 100 kN positif, maka di ujung baloknya kan akan seperti ini momennya. Maka di ujung penampangnya ini atau di balok ini, momennya dari bawah ke atas seperti ini yang warna biru. Nah, setelah mengetahui itu momennya berapa, ngomong-ngomong ini tuh penampang pada potongan satu-satu ya. Yang ini pada potongan satu-satu. Kalau dipotong tengahnya akan terlihat seperti ini. Penampang ini. Kemudian kita karena momennya terhadap sumbu X, kita harus mencari inersia yang terhadap sumbu X juga. Rumusnya 1/12 alas kali tinggi pangkat 3. Sehingga nanti kita akan mendapatkan 2,13 kali 10 pangkat 10 mm pangkat 4. Satuan dari inersia sendiri. Kemudian dalam mencari distribusi tegangannya, kita harus mengetahui titik
sumbu netral dulu atau titik sumbu beratnya. Dimana kan di tengah-tengah penampang ini, kalau tingginya 800, maka jarak dari sini ke sini kan berarti dibagi dua kan, yaitu 400 kan. Sehingga di sini muncul nih 400. Ini tuh penampakan kalau misalnya kita lihat dari sisi sampingnya. Di mana bawahnya itu karena dari bawah ke atas, momennya di bawahnya itu tertarik, atasnya tertekan. Nah, kita mencari sigma atas itu maksudnya tuh yang ini nih, titik ini nih. Nah, titik ini. Sedangkan sigma bawah tuh titik yang ini nih. Tuh. Nah, rumusnya kan tadi M kali C per I kan. Ini minus karena kalau di titik atas kan dia tertekan. Pokoknya harus kita ingat, tekan itu sama dengan negatif. Sedangkan tarik itu kita asumsikan positif. Kenapa? Sehingga di sini min M dikali C per I. I-nya pakai IX. Nah, kemudian jangan lupa samakan satuannya. Kalau di sini kilonewton meter, kita harus ubah ke mm semua aja. Kita samain. Jadi kalau dari kilonewton meter ke newton milimeter kan dari kilonewton ke newton kali 1000. Dari m ke mm kan kali 1000. Makanya 10 pangkat 6 dikalikan 400 di per 2,13 kali 10 pangkat 10. Sehingga nanti kita peroleh nih minus 1,875 newton per milimeter kuadrat. Untuk sigma bawahnya, karena dia tarik itu kan positif, makanya M-nya itu positif. Nanti kita dapat juga 1,875 Newton per milimeter kuadrat. Sehingga tegangan maksnya dapat diperoleh kalau tekanan maksimumnya itu minus 1,875, sedangkan untuk tarik maksimumnya itu 1,875 Newton per milimeter kuadrat. Oke, selanjutnya tegangan lentur akibat dua momen arah. Nah, kalau misalnya ada dua momen arah, cara pengerjaan sama. Tetap rumus tegangannya itu M dikali C per I. Akan tetapi, karena ada momen terhadap sumbu X dan momen terhadap sumbu Y, maka ada ketambahan MY kali C per IY. Nih, biar lebih mengerti, langsung ke contoh soalnya aja. Misalkan ada sebuah balok seperti ini, dengan penampangnya itu lebar 400 mm dan tingginya itu 600 mm. Ditanyanya, tentukan distribusi tegangan lentur pada potongan satu-satu, yang hijau nih. Nah, jarak dari atas ke potongan satu-satu itu 4 meter, sedangkan ada gaya luar yang bekerja tuh terhadap sumbu X 10 kN dan terhadap sumbu Y-nya 40 kN. Oke, pertama kita harus menentukan inersianya dulu. Karena ada dua gaya yang bekerja pada dua sumbu, maka kita harus mencari untuk IX-nya berapa, untuk IY-nya berapa. Rumusnya kalau misalkan IX ya BH pangkat 3, sedangkan untuk IY ya 1/12 B pangkat 3 kali H. Kemudian sesudah itu kita harus mencari nilai momennya. Misalkan kayak ini tuh statika yang sudah sering kita pelajari. Misalkan ada balok, misalkan kita tidurin ya. Misalkan segitiga ini kita anggap tiduran dulu. Ada jepit seperti ini, diberi gaya 40 dari sini. Dengan panjang dari sini ke sininya itu 4 meter. Maka kan momennya itu yang terbentuk 160 kN kan. Sehingga muncul nih angka 160 ini nih. Sedangkan untuk yang terhadap sumbu X juga sama. Misalkan ada balok, jadi kita tidurin. Sudah dikasih di sini 10, jaraknya 4, kan otomatis di sini kalau kita gambar momennya itu berarti 10 dikalikan 4 kan jaraknya. Makanya di sini 40 kN meter juga. Di sini 40 nih. Arahnya seperti ini. Nah, setelah kita mendapatkan gaya-gaya momennya, kita bisa nih langsung nyari tegangannya. Yang di titik A ini, kalau misalkan kita tinjau terhadap X dulu nih, itu dia negatif. Karena kan sisi ini kan tertekan oleh X kan. Oleh MX yang hijau ini kan dia tekan nih. X sama dengan tekan ngasihnya. Sedangkan untuk Y, yang terhadap MY, dia itu kan tertarik. Kan dari sisi sini ke sini kan. Nah, makanya sisi A itu tertarik.
oleh MY. Sehingga ini minus MX kali C per IX ditambah MY. MY positif kali C per IY. Ini tuh akibat Y. Nah, untuk ini juga sama 10/6 karena kita ngubah dari kilonewton meter ke newton milimeter. Untuk C-nya 300 dapatnya dari mana? Kan ini tingginya ini total 600. 600 kalau bagi 2 kan 300. Nah, sedangkan kalau yang di sini 200-nya ini peroleh dari 400 bagi 2. Habis itu jangan salah untuk kalau misalkan terhadap sumbu X ya kita pakainya IX nih 7,2 kali 10/9. Kalau terhadap Y ya kita pakainya Y 3,2 kali 10/9. Nanti kita peroleh berapa. Kalau untuk B terhadap MX nih. Terhadap X kan dia nih dari bawah ke atas kan berarti sisi yang B ini kan dia ketekan. Makanya negatif. Kalau untuk Y-nya gimana? Kan dari kiri ke kanan nih, otomatis B-nya juga ketekan kan akibat Y, makanya negatif juga. Nih, sini negatif, sini negatif. Nanti dimasukin semuanya, X, Y-nya jangan kebalik, jaraknya juga jangan salah. Nanti kita dapat nih, min 55 per 6 MPa. Untuk C, kalau di titik C, akibat MX kan dia tertarik, makanya X-nya itu tarik berarti positif. Kalau misalkan akibat MY-nya, dia juga tarik, jadi positif juga. Makanya ini MX-nya positif, ini juga positif, 25 per 6 MPa. Kalau titik D, akibat MX sih positif, dia kan tertarik nih dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah nih, gini. Berarti kan D-nya ketarik. Tarik. Kalau akibat T-nya, kan dari kiri ke kanan. Otomatis dia tekan. Tekan itu kan negatif. Nih, makanya pas di X-nya ini positif nih, yang di Y-nya baru negatif. Dapat nih nanti. Nah udah, ini tegangan-tegangan untuk di setiap titik-titiknya. Selanjutnya adalah tegangan normal akibat gaya aksial. Jadi, selain gaya momen, ada juga akibat gaya aksial. Rumusnya itu N per A, di mana N adalah gaya yang bekerja dan A merupakan luas penampangnya. Jadi, kalau misalkan tegangan akibat gaya momen dan gaya aksial, rumusnya menjadi seperti ini nih. Gabungan dari kedua rumus tersebut. Nah, kemudian kalau digambarkan seperti ini, akibat N, karena letaknya di sumbu berat, maka penurunannya akan sama semua. Sedangkan untuk momen, ada sisi yang menarik, ada sisi yang menekan. Karena dari bawah ke atas, jadi yang bawahnya itu kan tertarik, yang bagian atas itu ketekan semua gayanya. Nah, sehingga ada dua gaya, karena ada dua gaya maksudnya, maka sumbu netral itu bisa bergeser. Nah, C ini merupakan jarak dari sumbu berat ke sumbu netral yang baru. Rumusnya C sama dengan N dikali I per M kali A. N gaya yang bekerjanya, gaya normalnya, I inersianya, M itu momennya, dan A ini adalah luas penampangnya. Nih, jadi gaya normal itu selalu berlawanan dengan sumbu netralnya. Contoh, kalau misalkan ada gaya normal dan momen dari bawah ke atas seperti ini, maka gaya normal yang barunya itu akan berada sesuai dengan arah momennya di atas, dengan jaraknya E perpindahannya. E itu rumusnya ini, M per N. Nah, untuk sumbu netralnya, pasti akan berada di bawah nih, sumbu netral berseberangan dengan gaya normal. Berarti kalau gaya normal yang di daerah atas, maka sumbu netralnya itu akan berada di daerah bawah. Sedangkan kalau misalkan gayanya momennya dari atas ke bawah, maka kan gaya normalnya di bawah. Dengan permintaan jarak E juga rumusnya sama. Nah, tapi sumbu netralnya itu akan berada di atas. Nah, selain rumus C yang tadi, M per A ini, M kali A ini, ada juga rumusnya R kuadrat per E, di mana R itu radius girasi yang rumusnya akar I per A. Nah, jadi kalau misalkan ada dua momen di sumbu X dan sumbu Y, kan CY-nya itu rumusnya RX kuadrat per EY. Sedangkan CX itu rumusnya RY kuadrat per EX. Kalau yang CY ini akibat momen terhadap sumbu X,
Makanya kita akan muncul CY. Kalau misalkan akibat momen terhadap sumbu Y, kita nyarinya CX. Nah, sehingga rumus tegangan barunya yang gabungan dari semuanya, gara-gara dari aksial sama momen itu, jadinya seperti ini nih rumus akhirnya, yang beneran lengkapnya. Nah, biar lebih paham, kita masuk ke contoh soalnya aja. Seperti ini misalnya ada balok dengan luas penampangnya itu 400 kali 600. Nah, tetapi ada gaya P sebesar 100 kN tuh di pojokan sini. Nih, ini sumbunya dibikin XY-nya, kan biasanya yang datar itu X, yang vertikal Y. Sebenarnya nggak apa-apa, ini bikin X sama Y biar kalian tuh paham aja kalau misalkan nggak selalu harus X yang samping ya yang ke atas. Nih, tentukan distribusi tegangan normal pada potongan satu-satu, kemudian tentukan sumbu netralnya. Kita gambarin dulu nih, luas penampangnya kan kayak gini nih. Nah, misalkan A-nya itu kan diperoleh dengan cara 400 dikalikan 600, itu 240.000. Untuk IX-nya, karena dia IX-nya vertikal, maka kita pakai rumus IY yang 1/12 B pangkat 3H. Ini X-nya ini balik biar kalian inilah, maksudnya biar kalian paham aja. Nggak selalu X-nya harus yang rumusnya 1/12 BH pangkat 3. Tergantung kita lihat sumbunya yang mana. Jadi nggak asal ke, 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 ke gocek. Nah, untuk IX-nya itu nanti kita peroleh 7,2 kali 10 pangkat 9 mm pangkat 4. Untuk Y-nya 3,2 kali 10 pangkat 9 mm pangkat 4. Rumus Y-nya di sini 1/12 BH pangkat 3 karena kan dia yang horizontal. Setelah yang inersianya selesai, kan kita lanjut di sini ada P itu di pojok kiri atas 100 kN. Nah, ini harus kita pindahin dulu. Kalau misalkan titik P-nya kita pindahin ke sini, maka kan muncul momen nih. Yang dimana 100 dikali 0,3. 0,3 itu kan dari 600 mm. Kalau kita bagi 2 kan 300 mm. 300 mm kita ubah ke meter kan berarti dibagi 1000. Makanya 0,3 muncul 30 kN meter. Kalau yang ini juga sama, 100-nya kita pindahin ke titik ini dulu nih. Kemudian jaraknya kan 0,2 nih, 400 bagi 2, 200 dibagi 1000, 0,2 meter. Kita peroleh nih 20 kN meter. Untuk arahnya jangan lupa, kalau misalkan titik barunya di sini, titik lamanya di sini kan otomatis dia berputarnya searah jarum, berlawanan jarum jam. Atau ke kiri nih muternya ke sini. Sedangkan untuk yang titik ini, karena titik barunya di sebelah sini, sedangkan titik lama ini di depan, maka berputarnya kan akan seperti ini jadinya. Nah, makanya kalau kita sederhanakan nantinya akan jadi seperti ini. Ketika P-nya 100 di tengah, akan ketambahan gaya 30 kN dan 20 kN. Nah, setelah itu kita tinjau nih satu-satu. Kalau misalnya terhadap sumbu Y, maka kita lihatnya ini. Terhadap sumbu Y yang ini, kita lihatnya terhadap yang di nih momen yang pada sumbu X-nya ini yang bekerja ke atas 30 kN. Nanti kita sehingga dapat menyimpulkan kalau yang bekerja terhadap sumbu X kan MX namanya itu 30 kN, sedangkan yang bekerja pada sumbu Y atau MY itu 20 kN. Nah, sekarang berarti untuk di potongan satu-satu nih, yang di bawah sini kita memperoleh nih, kalau kita ada gaya normalnya 100 kN, MX-nya 30 kN, MY 20 kN. Akibat MX, kalau kita gambarin satu-satu nih, MX-nya itu kan dari kanan ke kiri. Nih, yang kayak pada atasnya. MX-nya dari kanan ke kiri. Sedangkan untuk MY-nya, dia dari bawah ke atas. Nih, kan MY dari bawah ke atas nih, tuh. Nah, terus kita ditanya tegangannya kan. Kita hitung aja kayak biasa. Kalau misalnya sigma di titik A. Untuk MX-nya, untuk normalnya dulu, kan dia tekan semua tuh. Nih 100-nya kan ke bawah nih. Makanya dia negatif semua untuk N-nya. Negatif, 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 dan negatif.
Nah, ini yang dikali 10⁻³ tuh karena kita ngubah dari kilonewton meter mau kita ubah ke newton. Selanjutnya, untuk minus mx, kalau misalnya di titik A yang kayak tadi kita udah belajar kan ini tekan nih. Akibat x-nya tekan. Akibat my-nya positif karena dia tertarik kan sisi bawah nih, sisi ini semua nih. Nih, sisi ini semua kan tertarik nih. Makanya dia positif. Sedangkan kalau misalnya sisi ini kan semua ketarik nih, ketekan semua. Arahnya dari kanan ke kiri, makanya negatif. Nanti dapat nih masukin berapa sama yang kayak tadi kita udah ngerjain. Untuk atasnya juga sama. Kita masukin misalkan lihat titik B. Lihat titik B, oh berarti akibat MX dia ketekan nih. Makanya negatif. Akibat MY, kalau di titik B itu dia ketekan juga makanya negatif. Kalian inget nih satuan-satuannya jangan lupa diubah. Nanti dapat nih berapa untuk sigma B. Untuk sigma C-nya juga nanti dilakuin cara yang sama ya. Lihat tarik tekan, sigma D juga dapat nanti. Habis itu selesai deh soalnya. Nah, kalau misalkan caranya letak sumbu netral. Nah, kita pakai rumus yang tadi. Kalau misalkan akibat MX, berarti kita pakai yang CY. Rumusnya Rx kuadrat per EY. Rx itu kan girasi, I per A. Kita masukin semua. Nanti kita dapat nih 100 mm. Kalau akibat MY pakainya Cx tadi kan. Kita masukin nanti semuanya rumusnya. Nanti kita dapat nih 66,67 mm. Nah, kalau misalkan akibat MX, akibat MB yang tadi di atas ini, kan kalau akibat MX-nya itu dia dari kanan ke kiri. Kalau misalkan gaya normalnya kan berarti di sisi sini kan. Nah, kan kalau misalkan netralnya itu berlawanan dari normalnya. Makanya dia ke kanan 100 mm ini nih, CY. Sedangkan kalau misalkan untuk yang ininya, akibat MY-nya, kan dia dari bawah ke atas. Maka gaya normalnya ke atas dong. Nah, sedangkan gaya normal baru itu sama sumbu netral tuh berlawanan. Makanya ke bawah 66,67. Gitu. Kalau misalnya udah dapat dua titik ini, tinggal kita tarik garis saja deh, ini yang biru. Nah, ini tuh jadi sumbu netralnya. Udah selesai deh, dapat sumbu netral. Oke, selanjutnya adalah bidang Keren. Definisinya, bidang Keren adalah suatu bidang pada penampang yang dimana diberikan gaya akan memiliki sifat yang sama. Jadi kalau misalnya ada gaya yang bekerja dalam bidang Keren tersebut, maka gayanya antara tarik semua atau tekan semua, tergantung gaya luarnya. Nah, di sini kan tadi kita ada rumus nih, Cx sama dengan R kuadrat per X, C sama dengan Rx kuadrat per Y. Nah, kalau di bidang Karen, dibalik, kita jadi X sama dengan. Tinggal putar tukar posisi kan. Kalau misalnya X-nya ke sini ke samping, berarti X kali CX sama dengan R kuadrat. Berarti kalau X sama dengan R kuadrat dibagi CX. Y-nya juga jadi seperti ini, jadi rumusnya. Nah, kemudian, misalkan kita langsung masuk aja ke contoh soal, biar lebih paham. Jadi kalau misalkan ada penampang nih, bentuk C yang diputer ini nih, yang pertama kita harus lakuin tuh kita gambar dulu garis-garis terluarnya. Misalkan ini garis 1, terus kita gambar juga garis 2, ini duanya, yang hijau 3, 4 ke bawah. Ini urutannya bebas, nggak wajib harus kayak gini. Untuk A1-nya, kalau nyari luasannya biar gampang kita bagi-bagi ruangannya. Ini panjang kali lebar nih kan 15 kali 30, ini 15 lebarnya tinggi 30, 4,5. Nanti dapat 600, 450 ditotalin semuanya 1500 cm kuadrat. Nah, terus ini kita diketahui kan biasa kita harus nyari dulu nih titik beratnya di mana, Y bar, Z bar, inersia ini biar cepat karena fokusnya di bidang Karen kita udah ketahui nih Y barnya 30 cm. Dari sini ke sini. Ini kan 15 nih. 30 bagi 2 kan 15 berarti dari sini ke sini kan tadi 30 nih. Sedangkan untuk Z barnya itu kan berarti yang di sumbu Y kan. Nah, itu 23 cm dari bawah. 23. Nah, inersianya udah tahu, Y-nya berapa, Z-nya berapa. Oh, sama ini. Di sini X, Y, Z-nya sekali lagi, biar kalian terbiasa, nggak selalu yang horizontal itu X, yang vertikal Y. Makanya rumusnya kalian harus hati-hati. Kalau misalkan yang kayak Y ini kan berarti
pakai rumus IX yang 1/12 BH pangkat 3, kalau yang terhadap Z ini pakai rumus IY yang 1/12 B pangkat 3H. Nah, ini ada NA. NA itu netral absces, jadi kayak sumbu netral. Nah, kalau terhadap garis 1, berarti kita mau pas EY-nya itu sama dengan 0. Berarti kita nyarinya EZ-nya aja. EZ-nya itu kan berarti IY per A per CZ. Nah, CZ-nya itu jarak antara titik ini garis 1 ke sumbu beratnya. Kan jarak dari Y ke sini kan tadi 23. Makanya pernya 23 dapat hasilnya 6,2754 cm. Nah, jadi 6,2754 cm itu di arah sebaliknya. Kalau satu garis satunya di bawah, nah untuk 6,27-nya itu dihitung dari garis sumbu berat ini tapi ke arah berlawanan ya. Kalau misalnya di bawah ya berarti ini ke atas gitu. Ini tuh 6,27 nih. 6,27. Kalau misalkan ini netral abscess 3, garis 3 kan di atas. Y per A-nya sama, karena terhadap sumbu Y juga. Untuk CZ-nya 17, kan total tinggi. Ini tuh 40. Berarti sisanya kan 40 kurang 23, berarti dari sini ke sini kan 17 kan. Makanya ini 17, nanti 8,49 cm, berarti berlawanan ya kalau garisnya di atas, berarti dari sini ke bawah nih, 8,49. Terus lanjut lagi, kalau misalkan di sini netral abscis terhadap sumbu kedua, garis kedua maksudnya, di sini dia pas berarti kan EZ-nya sama dengan 0 yang di sumbu Z. Berarti kita nyarinya yang pas EY-nya berapa. E-nya itu berarti IZ per A per CY, ini rumus yang tadi. IZ-nya udah ketahuan, A-nya udah ketahuan. Untuk CY-nya 30, kan jarak dari garis titik beratnya, sumbu beratnya di CZ ke titik 2 kan. Kalau misalkan ini 15, terus dari sini ke sini 15, berarti kan baginya 30 kan. Ini 14,5. 14,5-nya itu dari titik berat yang ini ke sini nih. Ini panjangnya 14,5 cm. Yang terakhir, kalau misalkan buat netral abscess 4, rumusnya sama, cuman CY-nya juga 30, karena kan kalau misalkan untuk garis yang keempat ini, kan jaraknya juga 30 kan dari sini ke sininya kan. Makanya di sini untuk C-nya juga 30, 14,5 cm. Karena garisnya itu di sebelah kanan, maka 14, cm-nya dari garis sumbu beratnya ke kiri, 14,5 cm. Nah, terus kita arsir deh. Kita tarik garis antara titik-titik ini, kita arsir tengahnya. Nah, itu merupakan bidang caret. Sekian, terima kasih.